Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Ustadz Danu Official Channel. Kali ini saya Zainuddin akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen yang akan saya sampaikan ke Ustadz Danu di kesempatan kali ini. Ustadz, langsung aja nih, banyak netizen yang bertanya setelah dikumpulkan pertanyaan yang sama. Ada netizen yang bertanya saat Ustadz Danu berdoa atau mendoakan narasumber di acara Siraman Kolbu. Salah satunya adalah Ustadz Danu memohon pada Allah untuk menghancurkan jin-jin atau memotong jin-jin. Padahal jin itu kan nggak bisa mati, Ustadz, sampai hari yang ditentukan atau hari kiamat. Menurut Ustadz tuh penjelasannya seperti apa, Ustadz? Alhamdulillah, bagi para sedulur, teman-teman, guys, pertanyaan ini bisa aja menjadi ganjalan dikit barangkali ya. Memang jin itu insya Allah matinya pada saat kiamat, ya, berbarengan dengan orang-orang sebelah. Berbarengan dengan orang-orang sebelah, tahu maksud saya ya, orang sebelah. Kalau orang Muslim sudah meninggal dulu. Iya. Kalau orang sebelah matinya kiamat. Saya ulang lagi, kalau orang Muslim meninggalnya didahulukan. Tidak mengalami hari kiamat. Ya, kalau Muslim meninggalnya didahulukan dan bareng. Istilahnya meninggalnya itu dalam hadis ceritakan ditidurkan. Jadi memang tidak tahu. Jadi seperti orang mengantuk tidur seperti itu. Nah, bagi yang sebelah mati. Nah, itu barengan dengan para jin yang dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagi doa-doa saya yang dihancurkan, saya mohon pada Allah Ta'ala jangan dihancurkan. Insya Allah sebenarnya saya sudah tahu itu jin itu insya Allah memang hancur. Dia jadi serpihan. Dia menjadi serpihan seperti debu atau pasir, tetapi dia tidak mati. Kalau ada matanya masih kedip. Khusus untuk yang di mata itu kayak masih utuh. Jadi mata itu nggak ikut hancur. Berarti berbeda dengan manusia kalau udah hancur? Beda. Kepotong-potong ya kepotong-potong aja, geletak. Jadi untuk jin, umpamanya jin perang dengan jin, kalau dia kepotong, potong aja dia, putus. Setiap potongannya itu hidup sebenarnya? Geletak aja, kalau kepotong geletak dia pasti. Biasanya seperti itu. Jadi tidak bergerak lah istilahnya. Tetapi biasanya nanti ada hal tertentu, kalau itu urusannya antara jin dengan jin, biasanya dia pulih dalam waktu 40 hari biasanya begitu. Jadi 40 hari itu dia pulih nanti seperti itu. Kalau jin itu yang menyerupai manusia, apakah itu juga kepotong-potong juga tangannya, palanya, kakinya dan iya, kayak gitu. Seperti itu juga? Iya, seperti itu. Jadi itu terpotong. Atau hancur ya hancur aja jadi pasir. Di situ hancurnya di situ. Kemudian kalau dia mati, matanya masih ada di situ dan dia nggak bisa ngerjain apa-apa, udah. Dia tinggal nunggu kiamat aja di situ. Jadi tinggal nunggu kiamat. Jadi ada beberapa jin yang memang takut itu di titik-titik itu. Sehingga dia juga nggak sama seperti manusia, takut dibunuh, diancam itu takut. Diancam, ayo kalau nggak mau nanti tak laporan istri kamu, itu takut gitu. Kalau komunitas jin itu ada yang istilahnya balas dendam ke Ustadz nggak? Satu rombongan gitu, seperti manusia biasa. Seperti manusia. Yang saya ketahui itu komunitas jin atau siluman itu kalau sama saya, ini kata mereka aja yang masuk ke tubuh orang itu, kata mereka, saya sih nggak ngerti ya. Kata mereka itu nama saya itu tercatat di dunia jin. Jadi yang betul-betul menurut mereka, saya nggak ngerti, menurut mereka ini nama saya diperhitungkan. Jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan ceritanya. Kalau di
di dunia ini itu viral katanya. Viral, benar, viral. Ya, betul. Seperti itu diomongkan. Makanya kalau di acara siraman kolbu itu dia udah teriak, dia udah ngancam sama ini. Terus nanti kalau ketemu sama saya udah, ya saya mau keluar gitu. Bahkan dibuat seminar mungkin ya? Nggak ada seminar kalau di jin. Nggak Tapi di kerajaan jin kayaknya ya seperti itu kayaknya. Jadi di kerajaan jin itu kayak ada rapat, ada ini. Kalau jin-jin liar ngomong, jadi kayak ketemu di pasar kayak begitu ngomong. Seperti kalau di kerajaan jin rapat pasti. Jadi jin yang ada di kerajaan itu kayak kalau di manusia itu kayak perkumpulan atau sekte atau kayak di kita itu pengajian yang kelompoknya itu gitu. Dan itu kalau jin nggak bisa keluar, maksudnya nggak bisa keluar tuh, mamanya dia masuk ke klannya Prabu Siliwangi ya dia di situ, klannya Prabu Brawijaya dia di situ, klannya Budawaka dia di situ, klan-klannya. Nah, ini kalau udah menyatu, ya mereka jadi klan sekarang, jadi lebih besar lagi. Klannya Ratu Sima itu kan moksa ya. Kemudian kalau selama ini yang dari klannya Gajah Mada nggak punya klan setahu saya. Terus siapa itu juga moksa itu yang तेरी सूरत ना हो जिसमें तेरी yang siapa itu namanya Joyoboyo itu juga moksa, itu nggak punya klan dia. Jadi hancurnya jin itu tidak mati, jadi beda dengan manusia. Manusia hancur mati pasti, kepotong lehernya mati, jin kepotong lehernya nggak mati. Jadi kalau orang itu bisa tahu itu harus berpikir dia kenapa jin ini kok nggak mati, ya itulah kekuasaan Allah. Alhamdulillah Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana Ustadz mendoakan supaya jin itu hancur, terpotong-potong. Maknanya bukan mati, tapi terputus-putus dan tidak bisa bergerak lagi alias diam. Nah, berikutnya kita bacakan lagi pertanyaan dari netizen nih. Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan fenomena tampilnya jin di banyak channel YouTube? Kesannya seperti mereka bukan lagi makhluk gaib. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, sebenarnya yang harus diperhatikan oleh orang siapapun sebenarnya gini. Gaib itu ada dua, gaib idofi sama gaib hakiki. Gaib idofi itu kayak mamanya zamannya Rasul tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada, itu idofi. Gaib itu sesuatu yang belum ada pada waktu itu, ada di berikutnya, itu idofi. Kemudian yang hakiki, gaib hakiki itu apa? Gaib hakiki itu Allah, itu gaib hakiki, manusia nggak akan sampai. Kemudian surga neraka itu gaib hakiki. Kemudian malaikat itu gaib hakiki bagi hampir semua orang. Kecuali Nabi, Rasul itu beda. Nah inilah yang harus dibedakan. Jadi gaib hakiki bagi orang, tapi gaib hakiki belum tentu bagi Rasul. Contoh, contoh aja. Kita membuka diri. Pada waktu Rasulullah perang Badar, Allah menurunkan, jelas sekali di dalam Al-Quran, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu Rasulullah. Dan musuhnya melihat malaikat itu temannya Rasul, itu melihat. Padahal itu gaib hakiki. Tetapi atas izin Allah, para sahabat Rasul yang berperang itu tahu itu malaikat. Musuh Rasul, mereka tahu itu bantuan dari Allah. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bahwa Allah itu punya cara untuk mengetahui. Itu Allah punya cara. Siapa orang yang dipilih untuk mengetahui, itu haknya Allah, bukan hak kita. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang lain, ya nggak bisa seperti itu. Kita lihat dari perang Badar itu sudah diketahui bahwa, nah itu haknya Allah. Sahabat Rasul mengetahui ada malaikat yang diturunkan, yang jelas berperang. Menurut
beberapa pengamatan, menurut cerita, pedangnya para malaikat yang turun membantu Rasulullah itu belum sampai kepada tubuh lawannya, kepada musuh-musuhnya Nabi, itu sudah terpotong. Nah, Dihunuskan, belum sampai tertusuk. ya Sudah. sudah terpotong. Nah, itu hanya Allah di situ. Jadi kenapa itu terlihat? Lah itu hanya Allah, nggak bisa dijawab yang seperti itu. Padahal kita banyak dari sebagian ulama mengakui bahwa malaikat itu gaib yang hakiki bagi sebagian manusia, tapi menjadi idofi atau nyata bagi Rasul atau Nabi. Ini harus dibedain nih. Jadi orang itu tidak boleh asal omong, juga nggak bisa. Asal omong dia bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Nah kemudian bagaimana dengan keberadaan sekarang jin itu di channel YouTube kok banyak? Lah ya itu karena jin itu gaib idofi, makanya itu kelihatan. Yang dulunya itu diceritakan goib terus menerus, itu kan bagi mereka yang nggak lihat. Lah kalau sekarang di YouTube dilihat, ya memang begitu. Jadi hati-hati, apalagi sudah berstatement dengan omongan yang emosional, dengan menjustifikasi orang lain itu harus begini. Dia harus belajar sebenarnya. Makanya kalau orang jangan merasa benar. Kalau Allah mau berhak silahkan, haknya Allah mau kemana silahkan, itu hanya Allah. Kita itu nggak ngerti. Sekarang channel YouTube banyak sekali channel YouTube seperti itu. Jin itu bisa muncul, nanti hilang di titik itu. Jin itu bisa ada beberapa channel YouTube itu yang orang itu ditangsang, diloncatin ke pohon sama jin dan barengan, dan videonya itu jelas dari mulai dia video biasa dia ditangsangin ke pohon, semuanya masih on itu loh, kok sudah di pohon semua. Nah itu ya kerjaan jin. Nah itulah gaib idofi yang sebenarnya manusia itu masih bisa diizinkan. Kenapa? Itu bersinggungan dengan manusia. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada diriku. Itu kata Allah. Jadi sebenarnya jin dan manusia itu berdekatan. Cuma memang ada orang yang tidak atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat jin. Itu hanya Allah. Sama seperti orang terlahir normal seperti kita. Tapi kan ada orang yang terlahir cacat. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, kita benci, kita ngomong yang nggak karu-karuan. Lah kalau orang yang terlahir cacat itu mau diapain? Kan orang yang begitu juga akan bilang, lah kalau cacat itu kan kasihan. Lah kenapa kalau kamu itu lihat teman-teman yang lain itu kok kamu nggak kasihan? Kok kamu itu malah maki-maki, kamu itu omong yang kasar. Nah ini harusnya diperhatikan bahwa sebagai seorang manusia muslim, dia harus belajar taat pada Allah Ta'ala. Ngomong pun harus ditata. Kalau dia salah, dia bertanggung jawab di akhirat kelak. Kalau dia merasa benar, dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Karena apa? Kalau memang menganggap orang itu cacat yang bisa melihat jin, nggak apa-apa. Tetapi solusinya apa? Solusinya diiniin mamanya. Yakin itu bisa selesai. Yakin bisa selesai. Orang terkena sihir, diginiin kata mereka, yakin itu bisa selesai. Kan kita pertanyaannya. Jangan sombong dengan yang seperti itu. Semua yang punya hak itu Allah. Jangan sombong. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi, apa sebenarnya? Apa yang mau disombongkan kalau tidak terjadi? Yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kalau dianggap orang melihat jin itu cacat seperti manusia yang cacat, ya harus dicari solusinya, bukan dihujat, bukan di ini, bukan seperti itu. Lah kalau pertanyaan saya balik, apakah orang itu ada jinnya apa enggak? Bisa dia nggak jawab? Bisa nggak dia jawab? Nggak paham ya. Kita kan pernah ngobrol dengan Ustadz Zaki. Dia yang popi dengan durian. Itu jin semua di dalam hati sama pikirannya. Yang mempengaruhi. Iya itu yang mempengaruhi. Dia nggak suka sama durian, lihat bentuknya durian langsung muntah, langsung mual muntah. Itu apa? Itu jin sebenarnya. Lah kalau kita bilang itu jin, kemudian ya kalau mau diselesaikan ya silahkan. Bisa nggak? Kan pertanyaannya begitu.
jangan asal bilang oh ini bisa diginiin. Yakin bisa. Yang punya hak bisa dan pasti itu Allah. Kita itu hanya berusaha. Nah, inilah yang harus disadari. Kalau seseorang dia menganggap bahwa dia bisa, dia bertanggung jawab besok di akhirat. Bisa benar apa tidak, atau apa yang dia lakukan sebenarnya adalah dia menjadi munafik bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena di dalam tubuh manusia, semua manusia di dunia ini, jin itu banyak jumlahnya melebihi jumlah manusia. Jin itu nggak cuma masuk melalui amalan mantra, enggak. Jin itu bisa masuk melalui emosi, marah, sedih yang berkepanjangan, nafsu yang berkeinginan, marah. Coba, kalau ada teman-teman kita, saya bilang teman-teman kita, dia mau mengeluarkan jin, dia maki-maki jin, itu marah, itu jin itu masuk. Emang jin yang di situ nggak masuk, tapi jin yang di luar masuk ke dia. Sadar dia? Nggak tahu lah. Kenapa dia nggak tahu? Lah karena otaknya di sini merasa benar. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar beneran yang seperti itu. Referensi itu tidak bisa satu. Kenapa tidak bisa satu? Contoh, kita belajar agama satu sisi, satu umpamanya kita belajar, bisa aja kita belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang hebat di dalam hafalan Quran, ya. Itu harus belajar. Umpamanya belajar dengan Ustadz Abdul Somad, beliau hafal dengan berbagai hadis. Itu kan beda-beda. Tapi kan nggak bisa. Kemudian ustadz yang lain, umpamanya kita itu hanya cuma saya dengan ustadz ini aja, yang lain enggak. Itu kan nggak boleh seperti yang lain di luar ini langsung bid'ah, ditolak. Enggak seperti itu. Ini manusia semua, masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan, masih ada salah di hadapan Allah Ta'ala. Enggak bisa seperti itu. Apakah yakin dengan mengikuti satu orang, dua orang yang dia sebarkan melalui video, yakin orang itu benar? Yakin orang itu benar? Kalau saya tetap tidak. Kenapa? Saya bilang kebenaran itu milik Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia, tidak ada kebenaran kecuali tingkah lakunya dia mencerminkan dia betul-betul seorang yang membawa kebenaran. Kan beda. Orang membawa kebenaran itu beda. Menenangkan, paham, mau ada jago-jela itu benar-benar redam pun dengan kata-kata yang baik. Nah, di sini harus diketahui bahwa jin itu memang bisa dia muncul di layar YouTube dan sebagainya. Itu normal menurut saya. Dari dulu saya nggak pernah ini, normal kok itu. Menurut saya normal. Kalaupun malaikat itu muncul normal, tapi tinggal siapa orangnya yang bisa melihat malaikat. Hanya gitu aja kalau saya lihat namanya. Oh ini orang ini kayaknya imannya bagus ya, monggo silahkan. Kalau saya protes, enggak saya protes. Kali memang Allah memberikan pada dia kali. Kalau saya paling tidak yang sakaratul maut ya. Ya tanya lah ya sakaratul maut, nggak tahu juga. Oh sakaratul maut kekekekek selesai lah. Mau tanya lihat malaikat kagak? Malaikat Israel. Iya. Nah disinilah sebenarnya susahnya kita. Jadi kita harus belajar dewasa. Kita belajar untuk untuk memahami bahwa ilmu itu harus dikaji terus-menerus. Orang kan tidak pernah tahu kenapa orang bisa sakit. Coba orang berpikir enggak? Orang yang katanya dia itu enggak ada jin atau katanya dia bersih. Kalau saya jawab jujur nih bagi guys nih, sedulur dan sebagainya. Kalau saya jawab jujur, orang yang sakit ini jujur saya jawab. Sebenarnya orang tersebut itu ada jin di titik sakit. Di titik sakit itu ada jin. Nah, jin yang mana di titik sakit itu? Jin di titik sakit itu adalah dia masuk dulu. Dia melakukan perilaku yang salah, keluar dari jalur agama, keluar dari jalur syariat, keluar dari jalur sunnah Rasulullah, sehingga kesalahan itu bertumpuk dan jin itu masuk di titik itu. Salah satunya adalah kenapa saya menjawab kalau seseorang itu sakit di
bagian bawah di tulang ekor, di daerah-daerah dekat situ, itu selalu hampir sama. Menyimpan, marah, dengan tinggal umur. Kalau umur di bawah 45 dengan orang tua. Kalau umur di atas 45 dengan pasangan. Kenapa itu seperti itu? Karena memang jinnya itu di titik itu, dia gerombolnya. Nah, di titik itulah sebenarnya mereka tidak akan pernah paham. Saya cerita sekarang, itu jin. Oke, Ustaz. Tadi kan Ini belum selesai. Oh, belum. Iya. Silakan. Menyambung pemirsa nanya nih, netizen. Boleh. Tadi kan soal penyakit, Ustaz. Saya udah kelompokkan lagi per penyakit nih. Netizen nanya, penyakit asma, Ustaz. Banyak sekali nih yang nanya tentang penyakit asma. Yang hubungan tadi Ustaz menjelaskan tentang jin itu ada di titik tempat sakit itu. Kalau dengan asma, sebelumnya teruskan dulu, baru nanti ke asma. Boleh. Silakan, Ustaz. Begini, sedulur. Jadi semua orang, kenapa saya bilang di tubuh orang itu banyak jin, saya sih senyum-senyum. Saya nggak pernah menyalahkan saudara-saudara saya, karena sebenarnya di titik sakit itulah, mau dia gagal ginjal, mau dia kena TBC, mau dia kena gatal-gatal, mau dia kena batuk ini, walaupun batuk pusing, semua penyakit ini jin, makhluk Allah Ta'ala. Sebagian bisa diredam, saya nggak bilang disembuhkan, diredam dengan obat-obat teman-teman kita dokter, diredam, saya nggak bilang disembuhkan, karena penyakit itu akan muncul lagi pasti, ya. Itu sebenarnya jin, siapapun orangnya, orang yang dia bilang pembenci jin nomor 1 di dunia ini, di Indonesia lah paling tidak. Di Indonesia aja, orangnya siapa? Oh, biasa ngejar-ngejar orang, yang nyala-nyalain orang. Itu dia juga sama, kalau dia gatel-gatel ya itu jin, kalau dia batuk ya itu jin, kalau dia itu kalau ngomong matanya melotot ya itu jin juga, sama. Paham kan? Makanya kalau saya ada orang yang kena jin sih, saya selalu tersenyum. Kenapa? Loh, termasuk saya sendiri juga ada jin di tubuh saya. Saya berusaha berubah karena apa? Karena saya berusaha menghilangkan jin yang ada dalam tubuh saya. Dengan apa? Berperilaku seperti cara-cara akhlaknya Rasulullah. Itu bicara santun. Kalau bicara kasar, ini omongan mulut itu banyak jin. Salah satunya sariawan. Sariawan itu juga jin. Makanya kalau minum vitamin C nggak pernah bisa sembuh, nanti muncul lagi. Karena apa? Ya itulah jin. Kalau dia nggak pernah berusaha untuk belajar jadi baik, sariawan itu tetap ada. Nah, kalau ada anak kena kanker, sama. Yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa bisa kanker? Karena orang tuanya si anak ini marah, jengkel kepada orang tuanya lagi, atau kakek neneknya si adik yang sakit ini. Itu kenapa? Itu karena jin. Loh, kenapa jin dimasukkan? Itu atribut dari Allah Ta'ala, dimasukkan ke tubuh, kemudian dimunculkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sakit. Makanya di dalam Quran diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu jelas, apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Allah itu nggak salah. Yang salah itu orangnya yang sok pintar, nggak ngerti dalil asal. Lah ya itu jadinya nyalahkan saudara-saudara sendiri, padahal dia itu lupa kalau dia salah. Nah, ini saya ceritakan, siapapun orangnya, kalau memang dia itu nggak mau, ayo kita diskusi, bukan diskusi, yuk kita buktiin bisa ngobatin penyakit apa, termasuk asma ini nanti. Kenapa? Kalau dia tidak paham tentang penyakit ini, dia nggak bisa. Tapi kenapa pasien-pasien saya, pada waktu saya bilang, Mbak, Ibu, Pak, ada nggak kejengkelan yang disimpan di dalam keluarga, entah sama orang tua atau sama istri atau sama suami? Dia jawab, saya sering menyimpan jengkel dengan pasangan hidup saya. Boleh, mulai hari ini maafkan dia karena Allah Ta'ala. Beliau mau, kemudian langsung penyakitnya hilang. Kenapa penyakit itu bisa hilang secepat itu? Sakit itu bisa hilang secepat itu karena Allah itu lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Kalau orang itu siap, dia itu berubah di hadapan Allah, nggak nunggu obat, dia siap berubah, penyakit itu diambil oleh Allah Ta'ala. Itulah Allah. Nah, teman-teman kita yang lain, saudara kita nggak ngerti yang begitu. Yang begitu tuh salahkan. Karena apa? Karena dia tahu jin. Kayak lu yang bilang tahu jin itu siapa?
kan gitu nih. Nah ini tentang asma juga. Pusing nggak? Pusing. Tetapi ini ilmu. Dengarkan ilmu saya baik-baik. Saya tidak akan menyindir yang lain-lain, tetapi saya memberikan ilmu. Punya nggak beliau-beliau itu ilmu seperti saya yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada saya, yaitu memahami tentang penyakit dari sisi akhlak. Kenapa Rasulullah itu jarang sekali sakit? Ya karena akhlaknya itu terpenuhi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau manusia sakit itu hampir setiap saat, ya itulah manusia. Yang muslim sama. Ingat salah satu ayat Allah itu menceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ini hati-hati. Kalau kita ingin betul-betul bijak, seorang manusia muslim, saya nggak bilang tetangga sebelah, muslim, dia bisa menjadi pembunuh bagi dirinya sendiri. Karena di sini dijelaskan berarti seseorang tersebut itu bisa menjadi bunuh diri. Dilihat dari ayat ini. Kenapa? Makanya walatul bi aidikum ila tahlukat ini dibarengi dengan belakangnya wa ahsinu. Nah ini hati-hati. Dan berbuat baiklah. Nah ini Allah. Padahal di sini dijelaskan kalau orang itu menjerumuskan diri dalam kebinasaan itu berarti berbuat jelek. Kebalikannya. Berbuat jelek itu bukan hanya nyuri, bukan rampok, bukan. Memaki orang itu jelek. Memaki orang itu jelek. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaki seseorang, marah kepada seseorang. Kenapa kita sebagai umatnya Rasul kok merasa lebih hebat? Enggak. Nah ini harus kita ketahui. Nah ini menyambung tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran ya. Ayat tadi wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu. Dan berbuat baiklah. Nah ini kunci. Saya belum mau menerangkan. Tapi intinya adalah Allah mengajarkan untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah mengikuti. Berbuat baik ini atiullah wa rasul. Nah, itu jelas. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran, dan taat pada Rasul adalah menjalankan sunnah Rasul. Itu kunci penjelasannya, insya Allah kalau diizinkan besok-besok.